Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Ramadan. Saya dari perwakilan kelas 2A untuk memasukkan artikel yang berjudul Tantangan dan Dampak Terhadap Guru dan Siswa Selama Pembelajaran Daring pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Menengah Atas. Saya juga membawa dua rekan saya. Yang jadi speaker kedua adalah Putri Ananda dan yang ketiga Regina Claudia Gunawan. Begitu, saya akan mulai dulu poin pertama. Sebentar. Baik. Pengertian online learning. Seperti yang kita tahu, sejak tahun 2020 awal, kita telah dianjurkan untuk karantina mandiri akibat adanya COVID-19. Jadi sehingga kegiatan yang semestinya dilakukan secara langsung kini berubah menjadi online atau daring. Nah, apa itu online learning? Online learning itu dikenal dengan learning merupakan metode pembelajaran atau belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi elektronik dalam prosesnya. Nah, metode ini sangat efektif untuk belajar mahasiswa atau siswa lain yang ingin melakukan kelas online seperti les. Guru dan siswa ini tidak berhadapan langsung, melainkan terjadi secara jarak jauh yang memungkinkan guru dan siswa bertempat yang berbeda. Tujuannya ialah bisa dikendalikan secara jarak jauh, efisiensi waktu, dan bisa dilakukan kapanpun dan di mana saja. Nah, ada dua jenis komunikasi daring yang dilakukan oleh guru dan siswa. Yang pertama adalah komunikasi daring sinkron. Komunikasi ini memanfaatkan jaringan internet yang terjadi secara bersamaan dan waktu yang nyata atau real time. Contohnya seperti diskusi dalam WA Group atau Meet dalam Google Classroom, atau seperti saat ini itu dengan Zoom. Kemudian yang kedua adalah jenis komunikasi daring asinkron. Ini adalah komunikasi daring yang berbeda, yang berlawanan dan berbalikan, yang mana komunikasi ini terjadi secara tertunda atau tidak bersamaan. Contohnya, misalkan seorang guru atau dosen tidak bisa hadir dalam kelas seperti ada halangan atau apapun itu. Kemudian guru atau dosen memberikan tugas kepada siswa, tetapi dilakukan tidak bersamaan. Maksudnya seperti misalkan dosen memberikan tugas video untuk dilihat, kemudian dosen meminta untuk menyimpulkan hasil video tersebut. Nah, itu adalah contoh dari komunikasi daring asinkron. Nah, tantangan apa saja yang ada pada guru selama melakukan pelajaran daring? Yang pertama adalah guru harus bisa mengajar jarak jauh. Yang notabene ini menggunakan teknologi. Karena mengingat kita telah masuk ke dalam era 4.0 yang dimana kita memanfaatkan teknologi sebagai media atau alat pembelajaran. Yang kedua, pemakaian teknologi juga tidak asal-asalan. Maksudnya, sebagai guru atau sebagai pengajar, kita harus bisa memilih mana aplikasi-aplikasi yang tepat, mana aplikasi-aplikasi atau software yang bisa mendukung proses pembelajaran online itu sendiri. Nah, yang ketiga, pola pembelajaran daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran meskipun hanya sebagai komplement. Maksudnya, karena kita telah terbiasa dengan pembelajaran tatap muka, otomatis kita harus bisa mengkaitkan pola pembelajaran daring itu seperti tatap muka agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, keempat, adalah guru harus bisa mempunyai peralatan TIK atau alat-alat pendukung lainnya yang bisa membantu proses pembelajaran online seperti laptop, handphone, atau mungkin software-software lainnya. Setelah kita telah ke tantangan guru, sekarang kita masuk ke tantangan siswa. Nah, ada beberapa poin yang harus dibahas, tantangan-tantangan yang akan dirasakan atau yang terjadi selama pembelajaran online. Yang pertama, ada jaringan internet yang lambat. Jelas, ini sangat mengganggu pembelajaran yang ada. Ketika jaringan itu tidak stabil, maka koneksi pun akan merefresh mencari pembaharuan, yang mana itu akan mengganggu dan menghambat pembelajaran online yang berlangsung. Yang kedua, terbatasnya akses ke perangkat komputer dan smartphone. Seperti yang kita tahu, begitu banyak device-device yang ada di dunia ini, misalkan seperti Windows, iOS, atau mungkin Android, kadang ada beberapa aplikasi yang tidak support di antara kedua device tersebut.
mengharuskan siswa mengikuti apa yang diajarkan oleh guru atau aplikasi-aplikasi yang dipilih oleh guru yang tidak bisa disupport oleh smartphone yang dia miliki. Itu adalah sebuah hambatan yang sering terjadi di belajar online. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya gangguan di rumah. Jelas, karena belajar online itu kita memiliki banyak banget fokus yang terganggu, apalagi di rumah. Misalkan si siswa itu memiliki warung di rumahnya, kemudian ada yang beli, dan saat itu dia sedang melakukan kelas online atau daring. Itu sangat mengganggu proses pembelajaran. Jadi fokus mereka akan terbagi. Beda lagi dengan pembelajaran tatap muka. Itu akan ada kelas, ada fasilitas yang bisa memadai fokus mereka untuk belajar dengan baik. Yang terakhir adalah guru dan pelajar masih belum lihai menggunakan teknologi digital. Fakta ini sangat benar adanya karena tidak semua guru, tidak semua murid mampu menggunakan teknologi dengan baik. Untuk itu, ini juga bisa menghambat proses terjadinya kegiatan belajar online. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Ananda. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ananda, saya akan melanjutkan presentasi dari Dika. Bagian saya itu perbedaan dampak pembelajaran bahasa Inggris saat offline dan online. Dalam pembelajaran offline, dampak yang dirasakan itu yang pertama, hampir semua materi yang tertera dalam kurikulum bisa tersampaikan dengan baik. Sedangkan dampak yang terjadi saat online itu sebaliknya. Tidak semua materi tersampaikan dengan baik karena pembelajaran yang kurang efektif. Tidak semua peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang disebabkan oleh berbagai kendala seperti ketersediaan kuota, sinyal, gawai yang mendukung, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu saat melakukan pembelajaran secara offline, ada jadwal pelajaran atau jadwal kegiatan pembelajaran dari sekolah yang telah diatur, sehingga membuat peserta didik lebih fokus pada saat belajar. Sedangkan dalam pembelajaran online, siswa akan kesulitan untuk fokus karena berbagai gangguan, termasuk yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ketersediaan kuota dan sinyal karena lokasi rumah yang tidak terjangkau jaringan internet. Dan juga karena lokasi belajar siswa ini dominan di rumah masing-masing, seperti yang Dika sebutkan tadi, ada banyak kendala atau gangguan seperti yang rumahnya ada warung atau distraksi seperti suara, pandangan, dan banyak lainnya yang menyebabkan siswa tidak fokus belajar. Selanjutnya, dalam pembelajaran bahasa Inggris secara offline, guru dan siswa ini bisa bersama-sama menggunakan media dan teknologi yang tersedia di sekolah. Sedangkan dalam pembelajaran online, guru dan siswa masing-masing dituntut memiliki teknologi tertentu sehingga dapat memungkinkan mereka belajar di segala perangkat seperti ponsel, komputer atau laptop, dan masih banyak guru dan siswa juga yang tidak pandai dalam menggunakan teknologi-teknologi tersebut. Dan media pembelajaran yang digunakan beberapa guru pun masih banyak yang monoton dan membuat para siswa merasa jenuh atau bosan. Dan yang terakhir itu saat pembelajaran offline, materi speaking dan listening dalam praktek bahasa Inggris dapat dicontohkan dan dipraktekkan dalam waktu yang bersamaan. Guru juga lebih mudah memberikan perhatian kepada siswa secara individual sehingga jika terjadi kesalahan seperti kesalahan pengucapan yang dilakukan siswanya, guru tersebut akan lebih mudah untuk membantu mereka dalam mengatasinya. Sedangkan dalam pembelajaran online, rata-rata kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru tersebut kurang interaktif, sehingga sulit bagi guru dan siswa untuk mempraktekkan materi speaking dan listening. Hal ini disebabkan juga karena terkadang beberapa guru menyampaikan materi secara satu arah, dan dalam beberapa kasus guru bahkan tidak melakukan video conference atau live meeting dan hanya memberikan materi tertulis serta video penjelasan kepada siswanya. Dan beberapa guru pun hanya memberikan tugas kepada siswanya dan akhirnya para siswa tersebut tidak terkontrol dalam mengerjakan tugasnya. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Regina. Ya, baik, terima kasih Putri Ananda.
Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif dari pembelajaran online. Dampak positif dari pembelajaran online terhadap prestasi di masa pandemi diantaranya yang pertama, meningkatkan kemandirian siswa dalam mencari informasi baru mengenai pembelajaran. Yang kedua, mengajarkan sebagian siswa disiplin waktu. Yang ketiga, mengasah pola pikir siswa untuk mengembangkan dirinya. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi pada siswa. Dampak positif ini dapat memotivasi melalui masa-masa sulit untuk terus mencapai tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju. Yang pertama, memicu percepatan transformasi pendidikan. Pandemi COVID-19 berujung pada penutupan sekolah sebagai upaya penyebarannya ke masyarakat Indonesia. Singkat kata, pemerintah telah memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan pembelajaran online. Sistem berbasis teknologi yang berani tentunya membutuhkan institusi pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua untuk melek teknologi. Ini sangat mempercepat transformasi teknologi pendidikan di negeri ini. Lalu yang kedua, banyak muncul aplikasi pembelajaran online. Akselerasi transformasi teknologi pendidikan akibat pandemi COVID-19 telah melahirkan berbagai platform program pembelajaran online untuk mendukung pembelajaran yang berani. Banyak program studi online menjadikan pembelajaran lebih efektif. Lalu yang ketiga, jumlah kursus online gratis. Kursus online gratis mulai berkembang di tengah pandemi COVID-19. Banyak lembaga bimbingan belajar menyediakan kursus online gratis atau beberapa dengan harga diskon seperti yang diterapkan oleh Ruang Guru, Zenius, Ruang Belajar, Kuiper, dan sebagainya. Yang keempat, munculnya kreativitas tanpa batas. Pandemi COVID-19 telah memunculkan ide-ide baru. Ilmuwan, peneliti, dosen, bahkan mahasiswa mencoba melakukan eksperimen untuk menemukan kreativitas baru dan menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kelima, kolaborasi orang tua dan guru. Selama pandemi ini, para pelajar tentunya akan menghabiskan waktunya untuk belajar di rumah, di mana hal ini membutuhkan kolaborasi inovatif antara orang tua dan guru agar siswa dapat terus belajar online secara efektif. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga tentang dampak negatif dari daring atau pembelajaran online. Yang pertama, ancaman putus sekolah. Anak berisiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Yang kedua, penurunan capaian belajar. Yang ketiga, tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi oleh guru. Yang keempat, keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. Yang kelima, anak beresiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Yang keenam, anak kurang bersosialisasi. Beberapa siswa yang tinggal di daerah pedesaan yang sulit mendapatkan sinyal, mereka harus pergi ke sawah untuk mencari sinyal agar bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Tidak jarang koneksinya terputus di tengah pembelajaran yang sedang berlangsung. Pelajaran secara daring harus menggunakan kuota internet yang tidak semua orang mampu untuk membelinya. Walaupun pemerintah telah memberikan kuota gratis kepada seluruh pelajar di Indonesia, ternyata kuota tersebut tidak dibagikan secara merata dan masih banyak pelajar yang tidak mendapatkan kuota gratis tersebut. Ada juga pelajar yang bahkan tidak memiliki smartphone untuk mengikuti pelajaran secara daring. Belajar daring juga menurut saya kurang efektif karena bisa saja murid tidak memperhatikan materi yang sedang dijelaskan, bahkan tidak jarang mereka tertidur pada saat pelajaran sedang berlangsung. Dengan begitu, mereka menjadi kurang memahami materi yang diberikan oleh guru atau dosen. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja menuju ke presenter berikutnya. Namun sebelumnya Bapak minta agar peserta nanti kemungkinan kita bisa dibagi 2 sesi. Untuk sesi pertama sekian presenter, karena setelah itu kita mungkin harus isoma juga, ya, isolasi mandiri di rumah, istirahat, sholat makan juga di rumah, ya. Setelah itu mungkin kita lanjut atau nanti tergantung teknisnya. Baik, Bapak menunggu atau sangat mengharapkan presentasi dari non-UGJ dulu, ya. Tadi sudah Bapak catat, salah satunya adalah hikmah privati dari Universitas Latan Samasiro. Baik, bisa raise up your hand, Hikmah.
Iya, Pak. Ini kebetulan kelompok saya dengan Royhan Kamal, Pak. Dengan Royhan siapa? Royhan Kamal. Raihan Kamal. Baik, ya silahkan langsung saja Saudara Hikmah mulai saja presentasinya. Namun sebelumnya, baik sebentar sebelumnya, Bapak minta tolong bagi yang mau presentasi, bagi yang barangkali Bapak tidak mencatat dengan lengkap presenter-presenter yang ada di data Bapak, kemudian nanti ada yang kalau bahasa Indramayunya ketriwal atau tidak tercatat dalam list, dimohon silakan tulis nama Anda, strip, instansi atau kampus, kemudian udah gitu aja, presenter, tulis presenter gitu. Misalnya Sadam, strip, UGJ, strip, presenter, biar nanti Bapak membacanya di teks chatnya bisa mudah mempercepat ya. Baik, silahkan Saudara Hikmah dimulai saja presentasinya. Iya, baik Pak. Oh, Ibu Hikmah, mohon maaf ya Allah Robbi. Oh iya. Bapak kira, bentar, mohon maaf Ibu Hikmah, saya kira mahasiswa juga gitu. Ini mahasiswa saya Royhan Kamal Pak ini. Ya. Oh iya Ibu Hikmah, mohon maaf karena saya tadi agak kurang sopan. Ya nggak apa-apa, kadang kalau tidak kenal tidak begini nanti nggak kenal ya Ibu Hikmah ya. Terima kasih Pak. Ibu Hikmah. Iya. Saya agak grogi ini, dikira mahasiswa juga. Baik, saya prioritaskan dulu Ibu Hikmah dan Saudara Rehan Kamal untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu dan Saudara Rehan Kamal. Baik, mangga. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Aja Pak ya. Tes, apakah suara saya terdengar? Iya, jelas. Oke, saya dengar Pak. Ya, saya langsung share screen aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Your Excellency, all lecturers and teachers in this breakout room, and all of my friends whom I respect. Ya, saya akan artikel saya dengan menggunakan dua bahasa sepertinya, karena dari tadi presentasi sebelumnya kan menggunakan bahasa Indonesia. Okay. Today, in this good opportunity, I would like to share my group article about a correlation between students' listening and writing skills, or a study at an Islamic boarding school. Okay, before it, let me introduce myself. My name is Royhan Kamal. I'm a student of English Education Department. That my group contains of 6 persons. There are Amila Yasila, Isma Ristiana, Siti Febrianti, Nurul Adani, and Iqbal Rashid. Okay. Next, we step to the introduction of our article today. Languages have complex structures and are difficult to define. English includes 4 skills, namely speaking, reading, listening, and writing. Listening is one of the communication skills to receive and interpret message accurately in the communication process. Listening is the key to all effective communication. According to Anderson and Ling, urging what is successful listening, understanding is not something that happens because of what a speaker says. The listener has a crucial part to play in the process by activating various types of knowledge and by applying what he knows to what he hears and trying to understand what the speakers mean. Without the ability to listen effectively, as a result, message is easily misunderstood. Communication is lost and the sender of the message can easily become frustrated and irritated. Meanwhile, writing skills include all knowledge and abilities related to expressing ideas through written words. Learning to write will take a longer time than learning to speak because writing requires greater accuracy and variation. Many students feel hard to learn writing.
because writing not only needs good vocabulary building, and grammatical function, but also need good arranging the words and sentences to make a good paragraph, to another for arranging a good written language. Some students feel hard to write because they have low vocabulary mastery and low motivation in writing itself. In addition, they are lazy to write because they think that it's very difficult to keep the objectivity because they cannot write well and have negative attitudes toward writing instruction. Oke, poin penting dari introduction pada artikel kami pada hari ini yaitu bahwasannya listening sendiri memiliki fungsi yang sangat penting untuk menunjang komunikasi yang efektif, dan writing itu sendiri memiliki peranan penting yang sangat krusial untuk students atau untuk para siswa di sekolah seperti itu. Okay, next, I would like to share our research objectives. This research aims at investigating quantitatively how is the performance of males and females listening and writing skills. So, how is the portrait of students' listening skills compared to students' writing skill in Islamic boarding school? And the last, whether there is a correlation between students' listening skills and writing skills in Islamic boarding schools. Okay. Jadi rumusan masalah pada penelitian kami hari ini yaitu bagaimana performa antara siswa laki-laki maupun siswa perempuan dalam kemampuan untuk listening dan writing. Lalu yang kedua, bagaimana sih potret hasil dari listening skill dan writing skills yang telah diujikan kepada para partisipan. Yang ketiga, apakah ada korelasi antara perkembangan listening skill dan terhadap writing skill di pondok pesantren? Okay, now I would like to share our participants in this article. 35 of second grade junior high school students of Islamic boarding school as a participant were recruited voluntarily in this study. There were 16 male students and 19 male students with an age range of 13 and 14 years old. Jadi responden pada penelitian kami hari ini adalah sebanyak 35 siswa yang diambil dari salah satu pondok pesantren di Indonesia yang berjumlah 16 orang siswa laki-laki dan 19 orang siswa perempuan dengan rentang usia 13 sampai 14 tahun. Lalu I would like to share about our data collection and analysis. The data were collected through listening and writing tests. The method used by the researchers in this study is a correlation research method to determine whether the listening ability of second grade junior high school students of Islamic boarding school has an influence on their writing skills. Jadi pengumpulan data pada penelitian kita hari ini yaitu dengan menguji tes, baik itu tes listening ataupun tes writing, yang dimana hasil tes tersebut digunakan untuk membandingkan apakah kemampuan listening siswa pada kelas 2 SMP itu memiliki pengaruh terhadap kemampuan writing siswa kelas 2 SMP. Nah, the data were analyzed with percent product moment correlation and Microsoft Excel 2019 to find the relation between students listening and writing skill. Jadi pengolahan data kita pada penelitian pagi hari ini, pada penelitian hari yang ini yaitu menggunakan percent product moment untuk mengukur korelasi dan menggunakan software Microsoft Excel 2019 untuk mengolah datanya supaya mempermudah kita untuk mencari apakah ada hubungan antara listening skills dengan writing skills yang dimiliki oleh siswa di pondok pesantren. This is our finding and discussion. Di diagram ini menampilkan perbandingan performa antara siswa laki-laki dan siswa perempuan yang telah diuji tes listening dan tes writing, dibagi berdasarkan jenis kelamin. Di diagram pertama, diagram yang sebelah kiri yang listening score summary grouped by gender, kita dapat melihat untuk bahwasannya
nilai terendah yang dicapai oleh siswa laki-laki maupun siswa perempuan berada pada titik 5,5. Nah, sedangkan nilai tertinggi atau nilai maksimum yang didapat oleh kedua gender tersebut memiliki perbedaan, yang mana laki-laki memiliki nilai maksimal sebesar 8,5, sedangkan perempuan memiliki nilai maksimal sebesar 9. Lalu, di diagram yang sebelah kanan, yang writing score summary grouped by gender, ya, dapat diinterpretasikan bahwasannya baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan memiliki nilai terendah yang sama, yaitu di angka 6. Sedangkan dan untuk nilai tertinggi, sama halnya dengan nilai tertinggi, bahwasannya siswa laki-laki maupun siswa perempuan meraih nilai yang sama pula, yaitu sebanyak 8, sebesar 8, seperti itu. Oke, lalu next, ini adalah potret hasil penilaian listening dan writing test yang dibagi berdasarkan gender masing-masing siswa. Di dalam listening test, ya, kita dapat lihat bahwasannya tabel di atas menginterpretasikan ada dari nilai 5,5 ada siswa laki-laki dan siswa perempuan yang mendapat nilai 5,5 sebanyak 1 orang masing-masing gender. Nilai 6 tidak ada, nilai 6,5 ada 3 siswa laki-laki, sedangkan siswa perempuan tidak ada. Ya, nilai 7 baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan sama-sama terdapat 2 orang yang mendapat nilai 7. Dari nilai 7,5 sama juga sama-sama mendapat sama-sama ada 2 orang yang mendapat nilai 7,5 masing-masing gender. Nilai 8 begitu pun. Nah, nilai 8,5 terdapat 6 siswa laki-laki yang mendapat nilai 8,5 dan 4 siswa perempuan yang mendapat 8,5, dan di nilai 9 tidak ada satupun siswa laki-laki yang mendapat nilai 9, sedangkan perempuan ada 8 siswa yang mendapat nilai 9. Seperti itu. Lalu untuk writing dapat di tabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwasannya ada 4 orang masing-masing gender yang mendapat nilai 6. Lalu ada 8 orang yang mendapat nilai 7 dari siswa laki-laki dan 10 orang yang mendapat nilai 7 dari siswa perempuan. Lalu ada 4 orang yang mendapat nilai 8 dari siswa laki-laki dan 5 orang dari siswa perempuan. Oke, jadi total keseluruhan partisipan aja adalah 35 orang. Oke, next. Nah, ini adalah scatter plot untuk mengukur korelasi antara students listening skills dan students writing skills. Di scatter plot di atas menginterpretasikan bahwasannya kita dapat melihat bahwasannya dari nilai terendah yaitu 5,5 di nilai listening, ya, dan nilai terendah di nilai writing itu adalah 6. Kalau kita perhatikan, ya, dari kiri ke kanan, kita dapat melihat bahwasannya setiap peningkatan nilai listening selalu diiringi dengan writing, ya, selalu diiringi dengan recording stopped. Nilai writing, yang artinya dapat disimpulkan bahwasannya dapat disimpulkan bahwasannya nilai listening siswa recording in progress mempengaruhi peningkatan nilai writing siswa di pondok pesantren, yang dimana dibuktikan di diagram di atas bahwasannya setiap peningkatan yang dialami oleh nilai listening siswa itu akan diiringi oleh nilai peningkatan nilai di writing skill-nya juga, seperti itu. Lalu, the result we get from this article, the comparison of listening score and writing score on the explanation above may be known that the value of gain correlation can be used to measure the correlation or relation between listening score and writing score. For any respondents who get an increase in listening score, writing score will be enhanced as well from earlier. Therefore, the phase of increase generated by writing score, which is caused by an increase in listening score, describes a correlation between the student's listening ability to writing ability in boarding school. Jadi, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasannya walaupun peningkatan yang dialami oleh
peningkatan dalam skill writing yang didapat oleh para siswa tidak sama dengan nilai listening yang didapat oleh mereka, akan tetapi fase peningkatan nilai antara listening skill dan writing skill yang dialami para siswa itu terjadi secara bersamaan. Jadi korelasi yang didapat, jadi mereka itu memiliki korelasi yang cukup signifikan, itu seperti itu. Lalu conclusion from this article, this research found the significant correlation between listening and writing skills on the second grade junior high school students Recording of Islamic stopped. boarding schools in Indonesia. As the data were collected from the limited participants, Recording in progress. the generalization of the finding perhaps valid for the context. Therefore, further research needs to conduct with larger size of participants. Jadi, kesimpulan dari artikel kita pada pagi hari ini bahwasannya listening dan writing skills yang diujikan kepada siswa kelas 2 di salah satu pondok pesantren Indonesia memiliki hubungan yang cukup signifikan, ya. Akan tetapi ini hanya berlaku untuk di sekolah yang kita Recording apa stopped. namanya kita uji atau kita teliti. Recording in progress. Ini bisa jadi tidak berlaku untuk di sekolah-sekolah lain. Oleh karena itu, untuk dengan kami sebagai penyusun artikel ini berharap untuk penelitian selanjutnya agar dilaksanakan dengan jumlah partisipan yang lebih banyak dan jumlah sekolah yang lebih banyak, seperti itu. Oke, ini referensi yang digunakan untuk menyusun artikel yang tadi sudah dipresentasikan. Oke, the last. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Baik. Terima kasih Ibu Hikmah bersama, mohon maaf tadi saya lupa. Royhan, Pak. Raihan, ya. Saudara Raihan ya. Jujur secara pribadi saya suka kalau ada penelitian yang berkaitan dengan English Teaching Portrait yang menyasar pada Islamic boarding school ya. Itu sesuatu yang menjadi katakanlah favorit saya sebetulnya ketika mendengar atau membaca penelitian yang terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris di pesantren. Karena ini unik dan iya Pak, karena kebetulan saya kan halo, suaranya terputus kah? Jelas. Terdengar. Oh iya. Pengayaan dari Raihan atas tentunya bilingual. Iya Pak, karena udah terlanjur bikinnya sebenarnya pakai bahasa Inggris, cuman dari tadi karena presenter yang lainnya, jadi saya mix aja. Oke, gak apa-apa. Baik, dulu. Recording stopped. Recording in progress. Ini saya selalu bolak-balik keluar masuk room nih, nggak ngerti apakah penyebabnya komputer saya atau memang yang lain juga begini. Baik, selanjutnya Ibu Dian ya kayaknya dari Unitirta kalau nggak salah. Mohon maaf.
dari Ya, Tirta. bentar. Saya Pak, tadi saya mau izin barusan, karena sudah masuk salat duhur. Bisa saya jumpai Ya, wajah virtualnya di dalam layar saya tidak ada. sudah saya Maaf. buka. Oh iya. Recording stopped. Apa ada co-hostnya? Recording in progress. Sebentar. Oke, Saya Pak. agak Baik. bermasalah dengan sinyalnya. Ya, senang sekali berjumpa dengan Ibu Dina dari Unitirta. Ya, semoga semakin banyak peserta seperti ini untuk memperkaya. Ya, keimanan kita ya. Baik, 10 menit. Waktu prime time 10 menit. Baik, saya izin. Tadinya kirain enggak sekarang ya. Tadi mau izin dulu salat duhur, tapi karena dipanggil makanya langsung presentasi aja ya. Iya, baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya ucapkan terima kasih untuk panitia ya, karena sebetulnya saya udah diundang nih sama Pak Misdi ya. Kebetulan Pak Misdi rekan sekali ya, bisa ketemu dengan rekan-rekan dosen, mahasiswa UGJ yang luar biasa ya, sudah bisa presentasi gitu, mempresentasikan penelitiannya. Bentar, saya share screen dulu ya. Yang akan saya presentasikan sebetulnya bukan penelitian baru-baru ini ya, tapi kebetulan saya masih ada laporan penelitian bersama rekan saya, Bapak Sutrisno Saji, yang belum didiseminasikan dan belum dipublikasikan sama sekali karena satu dan lain hal gitu ya, kami tidak sempat. Belum, sudah Ibu. Oke, siap, baik. Jadi penelitian ini penelitian PDS atau penelitian dosen ke sekolah. Waktu itu pada tahun 2000 kebetulan kami mendapatkan hibah dari kementerian. Dan pada saat itu pembelajaran online gitu ya, online learning itu baik hibrid gitu ya, masih bukan merupakan hal yang umum seperti sekarang ini ya. Jadi masih waktu itu pun di Untirta belum secara full diimplementasikan. Jadi baru hanya beberapa dosen saja yang mengimplementasikan. Penelitian kami merupakan best practice atau ini judulnya best practice flip rotation classroom blended learning model dalam learning planning on ALT mata kuliah learning planning. Ini jurusan kami saya dari Pendidikan Bahasa Inggris Untirta ada di Serang, Banten. Bapak Ibu ada yang belum mengenal, gitu ya. Ada beberapa alasan kenapa kami fokus ke isu atau topik penggunaan teknologi oleh para guru masih terbatas dalam penggunaan PowerPoint dan proyektor dalam penyampaian materi ajar. Mungkin tidak seperti sekarang, di mana setelah pandemi guru jadi lebih terbiasa ya guru, tapi murid juga sudah terbiasa dengan pembelajaran online menggunakan baik handphone atau laptop gitu ya. Pada saat itu hal yang baru gitu ya, belum tereksplor dengan lebih banyak. Dan pemanfaatan forum belajar online mungkin seperti kalau sekarang ada Edmodo, Google Classroom gitu ya, atau learning management system lainnya gitu, masih belum secara optimal dimanfaatkan pada saat itu. Kami pun telah melakukan beberapa observasi gitu ya pada saat hibah ini atau program penugasan dosen di sekolah, memperlihatkan adanya kelemahan guru dalam mengembangkan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, di mana TPAC gitu ya, teknologi pedagogical content knowledge sudah merupakan keharusan dalam pembelajaran di abad 21. Oleh karena itu di penelitian ini kami mempropose gitu ya sebuah model pembelajaran yaitu blended learning rotation model dengan model seperti ini gitu ya. Jadi ada online di kelas gitu, ada juga ada offline, sesi offline di kelas, dan ada
pembelajaran yang dilakukan melalui learning management system, dan ada juga independent atau collaborative work session juga. Alasan mengapa pemilihan rotation model, gitu ya. Rotation model memberikan ruang kepada dosen dan mahasiswa untuk secara langsung bertatap muka di dalam kelas dan dalam jaringan. Ternyata pada saat itu meskipun online learning sudah digaungkan, gitu ya, tapi masih karena masih kurang familiar, baik siswa ataupun guru masih merasakan adanya keharusan, gitu ya, bertatap muka. Perasaan ada yang kurang kalau nggak bertatap muka, gitu ya. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung, contohnya lab komputer, gitu ya, dan fasilitas pendukung lainnya, gitu ya. Oleh karena itu, rotation model diajukan, karena rotation model sebetulnya ada beberapa model lagi yang baik itu rotation modelnya di kelas ataupun berupa rotation modelnya di lab, gitu ya. Sebetulnya bisa menggunakan rotation model yang mengadaptasikan lab, gitu ya, di mana siswa itu bekerja atau kita itu belajar di lab, bukan hanya di kelas yang konvensional, gitu ya. Ini beberapa evidence, gitu ya, di mana pembelajaran dilakukan atau dilaksanakan di kelas-kelas konvensional di dalam kelas, gitu ya, di mana guru dan siswa hadir di dalam kelas. Selain itu ada juga sesi di mana para siswa, karena ini kan learning planning, jadi para siswa diharapkan bisa memplan atau merencanakan pembelajaran. Jadi harus ada juga sesi praktik di mana bukan praktis sebetulnya, seperti observasi, siswa datang ke sekolah, gitu ya, bercakap atau ngobrol-ngobrol dengan siswa atau dengan guru supaya mereka tuh mendapatkan real practice, gitu ya, tentang pembelajaran atau perencanaan pembelajaran juga. Setelah itu siswa juga diminta karena mata kuliah ini bukan hanya require students to gain competence theoretically, but juga secara practically. So the students also gitu ya, dan berdiskusi harus work collaboratively. They also need to present and discuss what they have learned during the school session, gitu ya. Jadi berdiskusi, bukan hanya teoritis saja. Selain itu, sesi pembelajaran juga berlangsung melalui LMS, gitu, atau Learning Management System. Untirta sudah menggunakan SPADA semenjak 2018, gitu ya. Jadi semua waktu itu hanya beberapa dosen saja, gitu ya, yang bersedia dan disediakan ruangannya atau ruang belajarnya di LMS. Jadi kami pun menggunakan ini. Jadi beberapa materi, gitu ya, kami upload di LMS. Jadi pembelajaran tidak hanya di kelas, tapi mereka juga masuk ke LMS dan mengupload tugas-tugas pun di sini, gitu. Jadi ada sesi di kelas, sesi ke sekolah, dan ada sesi belajar melalui LMS. Hasil yang dicapai dari hasil penelitian ini terlihat bahwa adanya peningkatan kemampuan literasi digital, ya, baik mahasiswa maupun dosen pengajar, karena kebetulan kami bekerja secara kolaboratif, saya dan rekan saya Pak Sutrisno, dalam pemanfaatan kelas-kelas digital untuk proses pembelajaran. Dan meningkatnya kesadaran siswa dan dosen pengajar akan pentingnya technological pedagogical content knowledge. Setelah penelitian ini berlangsung, kita jadi seperti merefleksikan, ya, karena kan ini best practice. Ternyata memang waktu itu, gitu ya, ada beberapa feature-feature yang kami sendiri belum familiar di SPADA, jadi belum teroptimalisasikan dengan baik bagaimana cara menggunakannya. Begitupun siswa masih ada kesulitan, misalkan ya post tugas atau mengikuti kuis, ternyata nilai kuisnya itu tidak muncul di saya, tapi di siswa sudah complete, gitu ya, completed atau di statusnya itu. Nah, seperti hal itu ternyata dia lupa tidak mengklik submit, gitu ya. Padahal sudah diselesaikan, gitu. Jadi nilainya tidak terlihat. Oke, selain itu meningkatnya kemampuan komunikasi atau communication skill seperti terlihat dari proses diskusi di kelas, karena tadi itu, ya, bukan hanya meminta siswa belajar secara teoritis, tapi juga harus mampu, gitu ya,
mentransferkan apa yang sudah mereka pelajari juga bersama rekan-rekannya atau belajar dari peer gitu ya. Communication skill mereka juga meningkat ya, karena bukan hanya grup presentation saja, tapi individual presentations juga dinilai gitu ya. Ini apa atasnya kok tidak terbaca ya? Oh ini. Selain itu Recording stopped. kritis dalam pemecahan masalah, critical thinking and problem solving, yang dapat dilihat dari keberhasilan mengatasi berbagai permasalahan, penyelesaian karya ilmiah, tugas kelompok. Nah, karena di sini terlihat sekali ya bagaimana critical thinking atau kemampuan kritisnya atau kemampuan dalam memecahkan masalah, karena kan pada saat mereka ke sekolah, mereka bukan hanya ke sekolah ngobrol, tapi they have an issue or problem to address. And after that, they need to make a report and present gitu ya, in the class. So they also required to think critically. Ya. Yang paling mungkin yang selanjutnya yang 2 dan 4 mungkin hampir sama mungkin ya. Tapi intinya dengan rotation model ini, siswa jadi lebih atau sesi pembelajaran menjadi betul-betul student centered, dan guru di situ berperan hanya sebagai manager ya, how to manage the teaching learning process. Ada beberapa rekomendasi. Oh ya, saya lupa tadi nanti. Peningkatan fasilitas belajar mengajar yang memberikan pengimplementasian model blended learning lainnya. Contohnya model lab rotations juga sangat menarik untuk dilakukan. Tapi hal ini bergantung dengan fasilitas yang ada di sekolah atau kampusnya ya. Jika labnya sudah mumpuni, asik sekali ya. Apalagi didukung dengan kemampuan internet yang memadai ya. Selain itu, pengintensifan proses pembekalan baik mahasiswa dan dosen dalam menggunakan learning management system, atau di sini kami menggunakan SPADA gitu ya. Selain itu, peningkatan kualitas jaringan. Hal ini memang yang masih menjadi kendala ya di pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Tapi meskipun ini hal yang umum, tapi mungkin harus menjadi sesuatu yang diperhatikan ya, baik itu di tingkat universitas, berarti universitas juga harus menyiapkan atau memastikan bahwa SPADA-nya itu stabil gitu. Kadang-kadang pada saat kita tuh waktunya menginput nilai, memasukkan tugas, pada saat semua masuk, kadang-kadang SPADA-nya suka error gitu ya, dan sering terjadi seperti itu. Mungkin peningkatan bandwidth dari kampus pun sangat berpengaruh gitu ya terhadap kelancaran proses belajar dengan menggunakan